Assalamualaikum. Halo teman-teman, namaku Dede Amna. Halo teman-teman, nama sudah Ana. Dede Amna mau membikin apa, Dek? Mau bikin Domino. domino. Iya. Wah, bagus sekali. Coba gimana cara mainnya? Di sini. Coba. Dede Amna itu lagi latihan toilet training yang pertama. Yeay, apakah Dede Amna akan berhasil? Dede Amna, jatuh dominonya. Bagus sekali. Halo teman-teman, namaku Ana. Salam bunda. Sarang bunda, kamu gagal. Penempol Ngompolnya gimana sayang? dia. Oh no. Dede mah. Sok. Ke WC dulu ya. Kasihan Dede Pia. Ciluk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunda, dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat ya. Oh iya, tadi itu video anak bunda yang pertama yang lagi belajar toilet training loh. Itu pertama kali banget dia belajar latihan pakai toilet dan alhasil gagal total semuanya. Ya nggak apa-apa ya bu, namanya juga anak-anak, harus dibiasakan, harus belajar dulu sebelum mereka bisa bisa memiliki kecakapan hidup ya, kayak pakai toilet kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang anak bunda yang pertama ini sudah bisa pakai toiletnya gitu. Itu pun dengan proses, dan ya namanya juga mamah muda gitu ya, baru pertama kali ini kan bunda ngajarin toilet itu sama anak, jadinya ya banyak drama juga awalnya gitu. Tapi di sini bunda mau berbagi pengalaman ya sama bunda-bunda semua, barangkali ada manfaatnya. Jadi kalau kita mau mulai toilet training itu, tips dan triknya itu yang pertama memang harus yakin dulu. Kitanya harus yakin kalau misalnya anak itu sudah siap gitu. Dan keyakinan itu datangnya dari ilmu juga kan gitu. Kalau misalnya anak umur 2,5 tahun ya, itu insya Allah sudah siap menggunakan toilet. Jadi jangan takut ya bunda, yakinkan aja diri kita kalau misalnya anak itu fitrahnya suka kebersihan gitu. Coba aja kita lihat bayi ya, bayi kalau misalnya pipis itu kan suka nangis ya, berarti otomatis bayi itu fitrahnya itu suka kebersihan, suka yang kering gitu. Artinya apalagi anak yang umur 2,5 tahun atau 2 tahunan gitu ya, pastilah kalau misalnya pipis itu pasti pengennya bersih kan gitu. Yakinin aja diri kita gitu bahwa dia itu memiliki keinginan untuk bersih gitu. Nah yang kedua tipsnya itu adalah disonding atau dikasih tahu gitu terus menerus. Itu setiap 5 menit sekali kita tanya, ada mau pipis nggak misalnya, atau misalnya gini, kita kasih soundingnya, deh kalau misalnya pipis di mana, di WC gitu, sampai dia bisa jawab sendiri gitu. Terus aja 5 menit 10 menit, deh kalau pipis di mana, di WC, deh kalau pipis di mana, di WC. Jadi secara tidak langsung itu terngiang-ngiang di alam bawah sadarnya gitu, lagi main dia inget pokoknya kalau mau pipis di WC gitu. Atau kalau misalnya ada lagi yang suka sounding ini, misalnya dia kalau mau pipis bilang ya gitu, kalau pipis bilang gitu. Tapi kalau bunda sih sukanya soundingnya, dia kalau mau pipis langsung ke WC ya gitu, biar dia langsung gitu maksudnya. Ya itu mah cara bunda-bunda aja gimana, yang penting
anak-anak itu terus menerus disonding gitu, dikasih tahu secara terus menerus gitu. Tips yang ketiga bunda, setelah kita yakin terus anak-anak sudah disonding, nah yang ketiga adalah yang terakhir, tipsnya itu harus sabar gitu. Nah sabar gimana maksudnya, kan kadang ya utamanya kalau saya gitu ya, kalau saya itu paling nggak suka kalau lihat sesuatu yang berantakan gitu, atau sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya, atau yang basah gitu, paling nggak suka. Jadi kalau misalnya nggak sabar ngelihat anak misalnya masih pipis di mana-mana, wah itu mendingan saran saya jangan dulu deh, soalnya emang itu nguras emosi banget gitu, apalagi kalau ibu-ibu yang suka banget emosian kayak saya gitu ya. Jadi yang terakhir pokoknya harus sabar gitu, harus sabar kita ketika anak itu berbuat kesalahan, misalnya dia itu nggak pipis di WC, dan kita harus sabar ngebersihinnya segala, sabar ngasih tahu lagi sama dia gitu, karena fail ya, dianya udah gagal. Dan pasti dengan adanya kebiasaan itu lama-kelamaan dia juga akan bisa sendiri gitu, akan sadar sendiri kalau misalnya mau buang air atau mau apa gitu pasti ke WC. Nah alhamdulillah nih anak bunda juga nih yang pertama ini udah lulus nih, siangnya dia itu udah nggak pakai pampers. Kalau siang nggak pakai pampers karena nggak pernah ngumpul lagi, tapi kalau malam dia itu kadang suka ngumpul juga, jadi kadang juga di pampers masih. So buat bunda-bunda yang punya anak yang berumur 2 atau 22,5 tahun gitu, yuk kita mulai coba toilet training atau latihan pakai toilet ya ke anak-anak kita. Kalau yang udah bisa ya alhamdulillah, tapi ada juga kalau misalnya yang belum yakin gitu ya, yuk kita cobalah. Kalau misalnya nggak dicoba kan kita nggak bakalan tahu, siapa tahu gitu ya anaknya cepet gitu, meskipun ya kadang ada juga yang lama juga prosesnya gitu, tapi yang penting 3 tips tadi aja. Yang pertama harus yakin kitanya, yang kedua harus disonding anaknya, dan yang ketiga harus sabar gitu kitanya ya, sabar. Nah alhamdulillah kalau misalnya udah berjalan gitu latihannya dan anak-anak sudah bisa, itu bahagianya luar biasa banget gitu, kerasa banget sama saya juga. Lihat anak udah ada keinginan gitu buat pipis di WC itu bahagia banget gitu, gimana gitu ya, seneng pokoknya lah. Yuk dicoba yuk bunda-bunda yuk.